Assalamualaikum cu, apa kabar semuanya hari ini? Dan hari ini kembali lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Seneng banget hari ini aku kembali menghibur kalian, kembali membuat video baru. Dan aku mohon banget kalian selalu support aku ya cu. Jadi sebelum nonton langsung di subscribe dulu yang belum subscribe. Dan juga tentunya di share sebanyak-banyaknya. Oh iya cu, bentar aku ngerasa kayak agak polos banget ya. Jadi aku pakai bando biar agak cantik dikit gitu kan. Nah aku kali ini tuh mau kasih tahu kalian, aku mau bikin video yang menceritakan tentang salah satu rumah yang udah terkenal angker banget. Bentar pakai dulu. Terkenal angker banget di Indonesia, yaitu rumah pocong Sumi. Cocokan kayak begini ya. Nah rumah ini tuh banyak banget sejarahnya juga, jadi kalian harus nonton sampai habis ya. Jadi akan ada pengalaman-pengalaman orang yang melihat sosok-sosok di sana, terus ada juga sejarahnya kenapa sampai disebut rumah pocong Sumi. So kalian harus nonton sampai habis. Oke. Ya udah kalau gitu daripada lama-lama aku kayak gini, ya udah langsung aja ya ke videonya termurah. Oke cu, jadi rumah pocong Sumi ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Rumah ini tuh udah benar-benar terkenal dengan keangkerannya. Sebenarnya rumah ini tuh selayaknya rumah biasa cu, tapi bangunan yang sangat tua karena dibangun pada tahun 1860. Jadi bangunan ini lebih dari 100 tahun cu. Dan dari beberapa sumber yang aku baca bahwa rumah ini udah ditinggalkan selama 40 tahun. Bayangin aja ya, karena rumah ditinggalkan 40 hari aja itu bisa jadi tempat bagi makhluk-makhluk astral. Karena makhluk-makhluk astral itu suka banget dengan rumah kosong cu. Terus bayangin, rumah ini tuh sampai 40 tahun ditinggalin. Jadi udah bikin arisan kali ya cu. Jadi cu, udah banyak banget orang yang pernah melihat sosok-sosok gaib di sini cu. Pertama aku bakalan menceritakan beberapa orang yang pernah mengalami pengalaman mistis di sini. Bahkan warga setempat juga sering kali melihat sosok pocong di depan rumah ini. Nah karena itu rumah ini tuh disebut dengan rumah pocong Sumi. Sumi ini merupakan nama seseorang cu, jadi akan aku ceritain nanti. Nah jadi setiap jam 10 malam ke atas, warga setempat kalau lewat rumah ini itu bisa ngelihat sosok pocong ini ada di teras rumah. Dan cerita tentang sejarah ini adalah pada tahun 1935 ada seorang wanita yang bernama Sumi, nama panjangnya adalah Sumini. Dia tinggal di rumah ini bersama dengan suaminya cu. Jadi suaminya ini kerja keluar kota cu. Waktu suaminya kerja keluar kota, Sumi ini sendirian di rumah. Nah pas malam-malam tiba-tiba ada 3 orang yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Dan 3 orang itu bilang bahwa suaminya kecelakaan cu. Ya sebagai wanita kan kita pasti panik banget kan cu. Pasti langsung buka pintu. Ternyata itu adalah rampok cu. Yang memang berniat jahat dan sudah merencanakan perampokan ini di rumah Sumi. Kemudian nasib naas dialami Sumi cu. Sumi diperkosa dan dibunuh di rumah itu. Sosok penampakan Sumi pun selalu terlihat di depan rumahnya. Saking terkenalnya rumah ini cu, sampai-sampai ada acara televisi yang melakukan semacam uji nyali di sana. Bahkan di acara itu hostnya pun tidak tahan untuk berada lama di dalam rumah itu cu. Karena dia merasa suasananya sangat pengap, terus nggak enak hati, terus juga dia merasa ada yang sedang mengamatinya cu. Ada juga pengalaman dari seseorang yang bernama Dimas, dia sempat mampir ke rumah pocong Sumi ini cu. Dia mengatakan bahwa rumah ini tuh emang udah kosong, tapi ada tukang bersih-bersihnya cu. Jadi memang rumah ini tuh udah 40 tahun gak ditempati sama si pemilik rumah cu. Karena ketiga orang ahli waris yang memiliki rumah ini itu tinggal di tempat lain cu. Sedangkan si pemilik rumah udah meninggal dunia.
Jadi si Dimas yang sempat mampir ke sini, dan Dimas ini sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat secara mata batin cu, atau semacam indigo gitu. Jadi Dimas ini bilang bahwa di rumah itu dia sempat melihat seakan-akan ada kerajaan kerah putih cu. Gak cuma itu, dia juga melihat ada sosok noni Belanda di rumah ini. Terus dia sempat melihat juga ada ular yang memiliki mustika di atas kepalanya. Itu bahkan masih di depan rumah aja cu. Terus dia lihat ada juga sosok kuntilanak dan juga sosok genderuwo. Jadi menurut aku cu, rumah ini tuh emang udah jadi tempat sarang dari makhluk-makhluk gaib ini. Dan Dimas juga berkata bahwa dia melihat adanya sosok pocong sumi di sini cu. Dari beberapa artikel yang mengatakan bahwa rumah ini tuh udah kosong selama 40 tahun. Tapi dari beberapa informasi yang aku dapetin cu, rumah ini tuh sempat disewakan sama beberapa orang. Nah, jadi pada tahun 90-an, rumah ini tuh sempat disewakan sama, kita sebut aja namanya Mas P dan Mbak Y. Banyak banget pengalaman horor yang pernah mereka rasakan, cu. Jadi dari pengalaman Mas P ini sendiri, cu, dia pernah didatangin sama sosok makhluk gaib dan meminta rokok sama Mas P ini. Bayangin, cu. Terus ketika Mas P ini ngidupin rokoknya, dia tinggalin, cu, di situ. Tiba-tiba rokoknya itu lenyap. Dan di pagi hari, Mas P lihat di situ tuh ada abu rokok yang mesti disapu, cu. Hantunya bisa ngerokok. Terus pengalaman dari istrinya yaitu Mbak Y. Mbak Y ini seringkali menerima orderan dari orang-orang. Dia udah menyiapkan 1 baskom daging untuk digoreng, cu. Tiba-tiba hari itu daging yang udah dia siapin hilang dan lenyap, cu. Dan akhirnya Mbak Y pergi lagi ke pasar dan beli lagi dan baru mulai memasak. Tapi yang anehnya, di siang hari tiba-tiba daging itu ada lagi cu, di tempat yang sama. Padahal tadi nggak ada. Terus nggak cuma mereka suami istri cu, tapi juga pembantu yang bekerja di rumah ini. Sebut aja namanya Mbak HT. Mbak HT ini sempat didatangi oleh pocong sumi cu. Dan juga dia sempat diintip oleh makhluk yang mukanya rata. Jadi dia tuh gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada bibirnya, dan mukanya tuh rata aja. Terus kemudian Mbak HT ini minta berhenti cu. Begitu juga dengan pembantu-pembantu lainnya. Kemudian bergantilah asisten rumah tangga di rumah ini, tapi tetap aja minta berhenti dan dengan alasan yang sama, yaitu didatangi oleh pocong sumi. Dan akhirnya sepasang suami istri ini pun pindah rumah cu. Kemudian digantikan oleh Ibu A. Sama aja, Ibu A ini juga seringkali mendapatkan hal-hal mistis di rumah ini cu. Bahkan ada hal mistis yang sangat unik cu, yaitu baju yang sudah diangkat dari jemuran itu terlipat sendiri cu. Hebat ya, kenapa nggak sekalian disetrikain aja ya? Terus ada juga sandal dari anaknya itu hilang tiba-tiba cu. Terus cerita dari Ibu A ini, ada kamar terlarang di rumah ini cu. Kamar depan dari rumah ini itu ada tulisan dilarang masuk. Nah jadi kamar ini tuh udah gak ditempatin cu. Dan di dalam kamar ini ada 2 lemari besi yang udah berkarat. Konon katanya di sana dulunya menjadi tempat penyimpanan berlian-berlian milik kakek buyut pemilik rumah ini cu. Dan mulai tahun 2006 udah gak ada lagi yang mau tinggal di sini cu. Akhirnya rumah ini tuh benar-benar kosong, tidak dihuni, tidak dijual, dan tidak disewakan cu. Tapi menurut informasi yang aku dapetin, bahwa rumah pocong sumi ini sekarang dijadikan tempat wisata horor cu. Banyak orang melakukan uji nyali, dan bahkan banyak orang menggunakannya untuk berfoto-foto cu. Karena tempatnya ini instagramable katanya. Nah tapi cu, ada beberapa larangan di rumah ini. Yaitu kalau orang datang ke rumah ini dengan niat yang tidak baik, maka dia akan celaka cu. Tapi kalau hanya niatnya kepo dan ingin foto-foto itu gak apa-apa cu. Karena ini udah dijadikan tempat wisata horor. Ya begitulah kisah dari rumah ini cu. Semoga kalian suka dengan cerita yang aku ceritakan ini. Dan kalian mau merequest lagi cerita-cerita apa yang harus aku ceritakan lagi. Ya cerita-cerita ya begitulah ya. Makasih. Oh iya, jangan lupa ya untuk di subscribe channelku, di support. Semoga kalian selalu suka. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan selalu nonton video-video aku selanjutnya.
I love you, Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.